Halo Sobat Lusipakan, selamat datang di Meet the Expert. Saya Nopal Arafah, senang sekali bisa kembali menemani Anda di episode kali ini yang akan membahas tentang polyester. Lebih tepatnya adalah texturizing. Nah, kali ini kita akan datangkan kembali salah satu expert yang sebelumnya telah membahas tentang polyester. Kita sambut Bapak Khairul Umam. Pak, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, Kang Opal. Alhamdulillah. Siap, siap. Gimana Pak? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, happy, Mhm, sehat. sehat. Lagi sibuk apa Pak sekarang? Ya biasa ngajar Mhm, gitu, terus ya dikit-dikit penelitian gitu mhm. Kang Opal, seperti biasalah. Oke, siap. Pak Irul, hari Ya, ini kita bakal membahas tentang polyester. mhm, Eee, saya sudah riset sebelumnya, mhm. dan mendapatkan satu mungkin, ini yang jadi perdebatan mungkin ya, Wah, tentang polyester. mhm, Ya, saya menemukan bahwasanya polyester itu ada yang menganggap suka bau, Pak, apalagi ketika mmm, misalkan kita sudah beraktivitas. mhm mhm, Nah, kira-kira, Pak, kalau misalkan kita membahas dalam segi proses, mhm. apa yang terjadi, Pak? Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Ya ya ya. Jadi, memang polyester itu kan, pada dasarnya sifatnya memang, hidrofob ya, Hmm, secara garis besar gitu, jika kita jadikan pakaian, eee, maka, udara tuh jadi tidak bertransportasi dengan baik ke tubuh kita, ke dalam tubuh kita. oke. Sedangkan kan di badan kita itu kan keluar cairan keringat, Mhm, lalu di dalamnya, di kulit-kulit kita juga kan ada sejenis bakteri yang aerob lah ya, mhm mhm. sehingga itu akan yang menghasilkan baunya itu begitu. Jadi kalau misalkan, eee akan ada bakteri aerob dan anaerob itu, mmm, dia kerja, Mhm. maka kan itu akan nimbulin bau kan gitu. Oke. Nah, jadi, ada apa, sejenis perubahan Mhm. sehingga si benang itu mungkin akan, menjadi lebih bisa, ada transportasi udara. Oke. Sehingga, keringat bisa, terangkat dari kulit, Mhm mhm. lalu, bakteri-bakterinya menjadi, nggak kerja gitu, Oke. gitu. Iya iya iya, karena dalam hal ini, Pak Mhm, Irul, saya juga menemukan bahwasanya memang polyester ini kan lumayan cukup banyak ya, Pak, ya, mhm mhm, digunakan dalam kehidupan kita betul sehari-hari, betul, baik itu dalam, ketika kita mhm beraktivitas, mhm. kemudian, bahkan mungkin beberapa dipakai untuk pakaian olahraga, Pak, Ya gitu. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan dalam hal ini mengenai benangnya, Pak. ya Karena betul. kan, episode sebelumnya Bapak telah menjelaskan bagaimana reaksi pembuatan Ya polyester. ya, Nah, hari ini saya ingin tahu lebih dalam mhm bagaimana texturizing, Pak, dalam mhm, proses pembuatan benang polyester. ya ya, Karena mungkin ini berpengaruh terhadap hasil akhirnya mungkin ya, Pak, ya? ya ya, Nah, bisa diceritakan, Pak, bagaimana mungkin, proses atau secara garis besarnya mengenai benang tekstur, Pak? ya ya. Ya di, episode berikutnya, kan kita udah bahas, Mmm, reaksi pembentukan polimer polyester. yap, Jadi, si polyester ini dibentuk dari suatu senyawa etilen glikol dan asam terptalat. Nah, lalu, dibentuk. mhm, Nah, dibentuknya tuh ketika sudah polimernya sesuai dengan panjang, polimernya yang kita oke, sebut dengan derajat polimerisasi mhm. kalau, di bahasa polimer itu, maka, di-stop Yap, reaksinya, mhm, nah baru kita cetak. yap, Nah, cetakannya nih, ini kebetulan saya bawa ini, apa, ya semacam alat peraga lah ya buat ya, kita perlihatkan. oke, boleh Pak, boleh, Ada ditunjukkan saja. 2 ini, Mmm, ada 2 alur. mhm, Ada yang udah, apa, polimer, lelehan polimer yang sudah panjang, atau derajat polimerisasinya cukup, mhm, lalu langsung dijadikan filamen. iya, Nah, ini filamennya nih.
Oke. Jadi ini filamennya ini Kang Opal. Mhm. Nih benang filamennya yang dicetak nih. Ini Oke, benang. siap. Di dalamnya itu seratnya itu. Mhm. Jadi di dalam satu benang ini ada berapa filamen nih di sini. Betul. Yang keluar dari spinneret ya, Pak, ya? Betul. Nah, Betul. ini polos. Mhm mhm. Ini jadi langsung lelehan, langsung dicetak, ada alur pertama. Nah, alur Oke. kedua ada juga yang dibikin dulu gini nih. Oh, dibikin chip ya, Pak, ya? Nah, ini Oke. chipsnya nih. Jadi bentuknya kayak beras lah ya. Ya, betul betul. Nah, jadi chip itu eh dicetak Betul. itu ya bisa jadi begini, di suatu industri Mhm. ada industri yang dia tidak memiliki rangkaian permesinan untuk polimerisasi. Oke. Nah, sehingga dia skip tuh Mhm proses polimerisasinya, mhm tapi di perusahaannya mhm. ada yang dia punya pelelehannya. Oke. Nah, sehingga chips ini punya pasar kan, Betul. punya pasar jadi tidak hanya proses pembuatan polyester itu tidak hanya harus dari polimer dulu, Mhm. tapi bisa dari Dari chip chips. ya, Jadi Pak, ya? langsung dilelehkan, sehingga dia motong. Nah, untuk Betul. motong itu berarti ini ada produk antaranya lah gitu. Oke, berarti ini juga diperjualbelikan ya, Pak, ya, Betul si chip ini. betul, Nah, kalau misalkan untuk, prosesnya berarti kan terbagi menjadi 2 ya, Pak, ya? 2 Tadi alur yang betul direct dan indirect mungkin betul, ya, atau langsung mhm atau secara tidak langsung. mhm Bisa dijelaskan nggak, Pak, lebih, detail terkait bagaimana proses texturizing itu? mhm, Apakah betul, memang, yang mhm direct atau indirect juga sama mhm, atau seperti apa ya, kira-kira? ketika, dari chips Mhm, itu, perusahaan kan tinggal ngelelehin. betul. Lelehannya ya mirip dengan yang, tadi dari, metode yang direct. Ya, betul. Jadi balik lagi aja Iya, betul sebenarnya, cuma betul dia betul. nggak ada, proses Proses polimerisasi. betul. Nah, jadi udah dia jadi lelehan, cetak lagi, di-spinning Mhm lagi, mhm. dipintal lagi, pintal leleh ya kalau Yap. kita, kita istilahkannya. Nah, dari pintal leleh itu, maka jadi, suatu benang filamen ini, jadi balik lagi ke sini Ya sebenarnya. ya ya. Nah, dari sini baru tuh proses texturizing dimulai ceritanya, Oke. gitu. Jadi awalnya Mhm. adalah benang ini, benang, filamen, yang belum di-texturizing. Kalau di, istilah benangnya itu adalah POY, Mmm, eee, nah namanya POY itu partially oriented yarn, yap. gitu, atau FDY, full, draw yarn. Mhm mhm. Nah, itu tuh adalah supply untuk, benang, dirubah akan menjadi bentuk texturizing. Oke. Jadi awalnya kalau Kang Opa lihat, Mhm, heeh. ini tuh lurus kan ya, Yap, betul, Pak. nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Betul. kita, lihat ini belum ada bentuk fisik apa-apanya. Mhm. Nah, ini saya bawa bentuk yang ini, yang dari texturizing Oh, itu yang yang di ini tengah sama yang ya, ini, gitu. ini, betul. Udah melalui proses, Texturizing. texturizing ya, Nanti Pak, ya? kita liatin pas waktu kita alur ceritanya lah ya. Oke. Nah, oh iya ini nih, ada satu lagi nih. Oke, ini Ini lebih tuh cerah ya, Pak, ya? nah betul Kang Lebih Opal. shining, Nah, betul. ini tuh adalah benang yang, namanya itu full bright yarn. Oke. Jadi proses, pembentukan benangnya, menghasilkan benang yang warnanya bening. Oh, iya, betul, Nah, kalau Pak. ini mah kan putih ya, Putih, kelihatan tuh, betul betul. putih ini mah. Nah, kalau Mhm. ini tuh nggak dikasih namanya itu titanium dioxide. Kalau Pewarna mungkin ya, Pak, ya? ya sejenas, S logam, mhm nonpolar, mhm. sehingga dia bisa terdispersi dalam polyester, Oke. sehingga dia, memang aslinya warnanya putih itu Iya iya titanium iya. dioxide itu, nanti di sininya, akan menjadi putih juga. Nah, itu Oke. persentasenya agak kecil lah ya. Iya, Nah, betul. kalau yang ini, itu nggak pakai titanium dioxide. Ada juga yang semi-semi tapi masih kelihatan putih-putih Putih dikit, ya? itu namanya semi bright namanya Oh, nantinya. semi bro. Jadi Iya ada, iya iya iya. secara umum Mhm ini namanya full bright yarn, mhm nah di tengah-tengahnya ada semi bright, mhm. kalau ini full draw yarn. Oke. Ada juga beberapa perusahaan yang ada juga, eee semi dull. Mhm. Kalau ini, dull ya, ini semi dull, ini full dull gitu. Oke. Nah, jadi nanti, eee
urutannya Mhm, full bright, semi mhm, bright, mhm, semi dull, mhm, full dull gitu. Makin tinggi putih, mhm. makin tinggi titanium dioxide yang dimasukinnya, Oke, gitu. wow, menarik ya. Iya, Ini, penjelasan atau, pengantar ya, bagaimana mhm, memang proses dalam texturizing itu nggak serta-merta langsung ya, Pak, ya, betul, gitu. Tadi kalau misalkan, kita mendengar penjelasan dari Pak Irul, bahwasanya memang supply atau material setengah jadi yang harus diproses itu berupa POY dan mhm, FDY. mhm, Nah, itu kan masih harus disempurnakan lagi betul ya, Pak, ya. betul betul, Nah, kira-kira Pak, apa sih fungsi utama mhm, dari proses texturizing, Pak? mmm, Karena kalau misalkan tadi mendengar, supply-nya itu sama ya, Pak, ya? supply Jadi sama, boleh dalam bentuk chips betul, atau yang langsung mhm tetap dalam bentuk POY atau DTY ya, Pak, ya? mhm, Maaf, POY dan FDY, FDY ya, betul. Nah, kira-kira fungsi utama dari, texturizing ini tuh apa sih, Pak? mhm. Jadi, texturizing itu, seperti istilahnya Mhm, tekstur. yap, Tadinya ininya lurus, betul. sekarang jadi ada teksturnya. Nah, Oke. tekstur yang dimaksud nantinya itu jadi sifat fisiknya itu jadi bergelombang. Atau Mmm. kalau kita lihat lagi, jadi, kalau kita zoom gitu ya, Mhm, mhm. jadi bentuknya itu jadi keriting tuh per filamennya itu. Oke. Jadi dalam satu benang, tadinya filamen-filamen dalam Lurus satu ya, Pak, ya? benangnya lurus, Mhm, mhm. sekarang mah jadi berliuk-liuk, Oke. jadi semacam kayak keriting lah gitu ya. Oke. Nah, hal itu yang, diharapkan seperti yang tadi di awal Kang Mhm, Opal, mhm. yang tadi teh, pengen, eee Ada sifat gitu ya? Mhm. sifatnya yang tadi itu jadi lebih nyerap keringat, Betul. lebih transportasi udaranya lebih baik, Breathable ya? ya terus Mhm. sampai ke nantinya badan kita jadi, pas waktu berkeringat, tidak menghasilkan bau Mhm, gitu. mhm. Nanti ujung-ujungnya ke situ tuh. Jadi Oke. dari cuma dikeritingkan, Mhm. dampaknya sampai ke situ Kang Wow, Opal, luar biasa ya. Jadi gitu. bukan hanya sekedar diubah, teksturnya, Mhm tapi mhm. ternyata mungkin impact-nya nanti akan Betul berubah sifatnya ya? betul betul. Oke, ini, jadi menarik ketika kita ingin tahu lebih dalam, Pak Mhm Irul, mhm. bagaimana proses, texturizing atau secara simpel dan sederhananya, benang yang tadinya lurus Mhm. dibuat jadi keriting. Ya ya. Karena kalau yang ada di bayangan saya, Pak, Mhm. itu mungkin kayak seperti rambut mungkin ya, Pak. Misalkan Ya rambut saya ya. panjang, saya Mhm. iket-iketin aja tuh, Pak, Nah, gitu. Nah, iya. apakah seperti atau seperti apa, Pak, kira-kira? Gitu. Bisa aja nih kalau balik. Nah, jadi ya, bisa jadi seperti itulah ya, Mhm, mhm. secara analoginya. Jadi, eee, kalau kita ingat istilah di, mmm, perplastikan, perpolimeran itu ada istilahnya namanya termoplastik. Yap, Termoplastik itu jadi, material polimernya oke. itu tuh adalah rantai utamanya lurus ya, rantai Mmm, utama lurus sehingga jika dia dipanaskan, lalu, kita rubah bentuknya, masih oke. bisa, lalu didinginkan lagi, Mhm, sehingga pas didinginkan lagi akan mengikuti sesuai dengan perubahan bentuknya. oke. Nah, itu yang dimanfaatkan, Mhm, mhm. konsepnya itu. Sifat termoplastis. Termoplastis dari suatu polyester. Polyester itu Oke. plastiknya kan ya, Iya, betul. plastik kita manfaatkan Mhm, sifat termoplastisnya karena, rantai polimer polyester itu kan rantai lurus, betul. sehingga dia bisa dirubah. Jadi kita Oke, tinggal iya iya. lunakan, setelah dilunakan, Mhm, baru kita, rubah bentuknya jadi keriting itu. Nah, oke. cara pengkeritingannya itu, yang nanti akan, mungkin, akan kita bahas mungkin kali ya. Mhm, mhm, mhm. Setelah itu, sudah keriting, Mhm. baru didinginkan lagi sehingga keritingnya itu menjadi permanen, Oke, gitu. iya iya iya. Jadi, tidak salah sebenarnya ya ketika Mhm. misalkan saya melakukan analogi seperti rambut Nah mungkin itu ya. dia. Cuman memang bedanya karena mungkin materialnya berbeda, dalam hal Nah, ini kan material, plastis ya, betul betul. sehingga mungkin titik, leleh dan mungkin Ya suhu suhu transisi glass ya mungkin saya betul. menyebutnya, Ya sehingga mempunyai sifat termoplastis ini yang, dimaksimalkan dalam material ini ya, Pak, ya. betul. Wow. Nah, selanjutnya Pak Irul, Mhm bisa nggak sih diceritakan mhm. lebih detail Pak Ya Irul, ya. bagaimana proses pengkeritingan inilah mungkin, gitu. Ya ya. Boleh diceritain, Pak? Iya ya. Jadi, awalnya kita pasang nih bakal supply-nya yang ini nih. Oke. Jadi di awal tuh di mesin itu dipasang tuh, supply
berbobin-bobin ini sesuai dengan alurnya. Jadi Oke. satu bobin itu satu alur. Mhm. Ini namanya bobin ya yang Mhm. ini tuh. Mhm Nah, mhm. jadi satu benang, satu alur. Lalu dari per satu benang itu, yang pertama, kan tadi termoplastis ya Kang Betul Oval. betul. Jadi kita akan, memberikan suhu Mhm. supaya dia melunak. Oke. Tapi karena proses pelunakannya ini akan ekstrim, Mhm. maka suhunya itu akan sangat tinggi. Jadi Mmm. mendekati titik lelehnya. Oke. Nah, seperti, kita ketahui, jadi, titik leleh polyester untuk fashion itu tekstil, itu kisaran 200 ke atasan, ya Oke. ada 230 tergantung Mhm. 240, 50 Mhm. tergantung nanti, derajat polimerisasinya, Oke. tergantung produknya gitu ya. Mhm. Nanti dikasih yang mendekati titik leleh kisaran bisa 180 sampai Ah, ya 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 ya. 145 Oke gitu. oke. Nanti dikasih heater dulu, Mhm. masuk ke heater tuh nantinya. Nah, jadi benang itu jadi ada, semacam, heater yang panjangnya ya kira-kira 1,5 meter itu alurnya dia panas jadi ngikuti benang, jadi lurus gitu. Jadi Mmm. benang itu akan terpanaskan di situ. Mhm. Nah, ketika benangnya terpanaskan di situ, melunaklah dia Oke. dan dengan sangat lunak gitu. Mhm. Tadi Kang Opal sudah singgung ada yang transisi gelas, kalau Betul. transisi gelas mah kan rendah banget, Ya. itu baru pertama mulai ada gerakan tuh. Jadi belum Pengondisian dulu lah ya, mungkin jadi ya? transisi gelas mah langsung dilibas tuh ya, Mhm jadi mhm. langsung mau ke sangat lunak, Mhm. itu sudah sangat lunak, eee, kalau draw-draw-nya kalau, penarikan-penarikannya kita skip aja ya Mhm ininya mhm. bahasanya, Ya, tapi, betul. proses utamanya, Ya. baru tuh ke proses pengkeritingannya. Mmm. Yang paling umum, yang paling banyak di perusahaan-perusahaan di Indonesia, Mhm. umumnya itu metodenya kalau bahasanya itu adalah bahasa teknisnya adalah false twist. Force twist. False twist itu nanti akan masuk, jadi, bahannya itu, bahan untuk mengkeritingkannya, jadi, kayak semacam, roda roda roll, Mhm. Kang Opal tahu rollerblade Tahu yang tahu sepatu banget. roda ya Iya, itu? Nah, itu betul. sebenarnya hampir sama tuh. Oke. Jadi tapi besarannya ya kira-kira sebesar itu, Mhm. nanti Roll. ada 3 ini, ada 3 jalur. Mhm mhm. Jadi, 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Ini tuh di tengahnya saling 1, 2 terus Oh, ke bawah ya terus, ya ya nanti ya. benangnya itu masuk di tengah-tengah antara 3 itu. Mhm mhm mhm. Jadi dia berputar si Iya, rodanya itu, oke. diputar, dengan RPM yang cukup tinggi, Mhm sehingga nah benang yang udah lunak, mhm. itu ke bawah keputarannya itu. Oke. Bawa putarannya ke sini, Mhm bolak-balik. mhm mhm. Nah jumlah, Mhm. jumlah rollernya itu akan mempengaruhi, dampak keritingnya. Oke. Makin banyak, roll-nya, itu akan makin keriting. Nah, awalnya nanti sebelum yang rollerblade itu, bahannya sama itu, Mhm. jadi poliuretan. Mhm mhm. Poliuretan kan, agak semacam empuk-empuk gitu Iya ya, iya, betul empuk-empuk gitu, betul jadi betul. benang tuh ke bawah. Iya. Nah, yang awal itu tuh, awal sama akhir biasanya pakai, roll tapi asalnya dari keramik. Nah, jadi yang Mmm. pertama keramik, baru, roll Masuk yang ya? poliuretan, itu Mhm. yang poliuretan, itu bisa banyak, bisa 7, bisa 9, bisa Oh. 5 Dan itu gitu. tergantung bagaimana jumlah, ingin crinkle-nya mungkin Betul, ya? jadi keritingnya mau dampaknya Mmm. seperti Oke. apa. Nah, setelah, dari situ, baru masuk lagi ke heater lagi. Oh, lagi? Lagi. Oke, Nah, setelah betul. dikeritingkan ya? Nah, kan, rantainya sekarang kan sudah berubah kan Betul struktur betul dalamnya. betul betul. Struktur rantai polimernya sekarang udah berubah, lalu, kita akan permanenkan itu. Oke. Jadi dipermanenkannya itu masuk lagi ke heater yang kedua. Nah, suhu yang di heater kedua ini adalah sedikit lebih tinggi daripada transisi gelas. Jadi buat Mmm. hanya menstabilkan saja, kira-kiranya 100 derajatan. Mhm mhm. Baru dari heater kedua itu kita panen. Oh. Jadi dimasuk ya ini Hasilnya. hasilnya. Nah, ini Ya. adalah contohnya nih Kang Opal. Oke Jadi kalau oke. kita bedakan tuh, Yap, ini lurus ya, yang ini betul. keriting banget Betul betul tuh, betul ya betul kan beda betul. banget ya. Beda, Pak, Jadi beda, kalau Pak. misalkan ini nantinya dibikin kain, Mhm. kan rapat tuh kain tuh ya. Yap, betul.
celah-celah udaranya mungkin hanya antara benang per benang, Ya, ya. sangat sempit itu Betul. pasti. Nah, kalau ini mah dengan yang ini Mhm. tuh, jadi udara tuh bisa Bisa masuk ya. bertransportasi dari sini, Oke. gitu. Nah, lalu ini ada 2 nih Kang Opal, ada Yes. contoh satu lagi. Mhm. Kalau yang ini Mhm. kalau yang ini kita bawa dulu nih. Ya. Nah, bedanya kalau yang ini, Mhm. di sini mah ada titik-titikan. Ya. Duh, Oke. titik-titiknya nggak ikut keriting semua. Betul. Nah, ini tuh adalah jadi ketika ini prosesnya setelah pengkeritingan itu, Mhm. sebelum ke heater kedua, Mhm. itu tuh ditembak pakai, angin Mhm. dengan tekanan tinggi. Oke. 1 bar, 2 bar, dan dia Iya. berperiodik. Yap. Per detik detik ke berapa, Mhm. dia langsung tep 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 Nembak tep gitu lagi ya. nembak, sehingga dia periodik juga tuh di sininya. Oke. Mungkin ini yang disebut false twist itu ya, Pak, ya? Yang false twist itu yang ini Oh, yang semuanya itu. sekeritingnya, yang ini Oke. nanti namanya, air texture atau intermingle Oh, namanya. intermingle ya. Oke. Jadi ini nanti, Diikat ya, Pak, ya? ya betul. Mhm. Mhm. Jadi terikat dan tidak keriting jadinya. Oke. Nanti, ke pewarnaan dampak yang kelihatannya Oke. banget mah. Jadi nanti kayak semacam Shading mungkin ya, Pak, ya? ya Mhm. kayak ini tua, Oke. muda. Karena yang di, sebelah yang tidak keriting itu nanti akan cenderung lebih tua dibandingkan yang keriting. Karena mungkin lebih rapat mungkin ya, Pak, ya? Yang ini Mhm. kan kalau tarikan, Yap. Kang Opal masih ingat ini nggak yang, amov sama kristalin? Ya, Nah, betul. jadi Yang kalau lurus sama keriting tuh, ya, Pak. jadi Oke. rantai strukturnya di dalam itu kalau yang amov itu ruah, kalau Mhm. yang kristalin itu rapat Yap, dan betul. rapi. Betul. Nah, jadi kalau yang bagian yang keritingnya ini, kan itu Oke. udah tarikan kan ya? Betul, Pada betul. saat di pengkeritingan udah tarikan. Betul. Nah, kalau yang ini mah mati kan. Nah, itu akan Oke. beda, sehingga struktur amov dan kristalin antara yang keriting sama yang mati ini akan berbeda. Berbeda ya. Gitu, sehingga ke arah Oke. pewarnaan juga. Kalau yang Ya, 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 strukturnya ya, ya. amov, Mhm. zat warna jadi lebih bisa masuk. Mhm. Kalau yang kristalin, Kristalin. zat warnanya jadi sempit ruangan Sempit ya? untuk dimasuki oleh zat warnanya. Nah, ini entar Wah. kelihatan, juga. Jadi, ada permainan, ke ujungnya untuk permainan ke warna-warna Mhm. gitu. Mhm. Tentu saja sama yang ini nih, yang ini juga Sama yang, ya? kalau misalkan bening Mhm. sama yang, doff kalau ke proses pewarnaan, Mhm. itu akan berdampak juga. Oke. Kalau, banyaknya di pakaian-pakaian wanita tuh. Pakaian Mhm. wanita tuh kalau, misalkan ada, pakaiannya berwarna, Mhm. tapi rada warna tapi transparan. Oke. Nah, jadi pakainya benang yang ini, Oke. yang, bright. Bright ya? Tapi kalau yang ada titanium dioxide-nya, Mhm. jadi titanium dioxide-nya itu dipakai semacam untuk background, Oh, sehingga ketika warna masuk jadi lebih doff, lebih doff ya? jadi lebih gelap Oke, oke, nantinya. oke. Sehingga jadi, warna baju yang dihasilkan, warna Lebih pakaian tua yang mungkin dihasilkan ya? ya jadi lebih, tua. Mmm. Nah, nanti, proses yang, seperti itunya nanti akan mempengaruhi itu ke arah pewarnaannya. Oke. Tentunya, tapi tujuan utamanya masih kalau texturizing intinya mah ingin, permeabilitas udara, Oke. tetap ke tujuan itu. Eee, Tidak, ke mana-mana tapi dampaknya akan banyak sekali gitu. Eee, dan akhirnya ya kenyamanan lah yang dicari, Oke. Betul, betul, betul. Siap, 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 gitu. siap, siap. Nah, ada lagi Pak Irul? Ya, secara proses, secara gambaran umumnya seperti itu. Flow prosesnya Ya, ya? flow prosesnya. Cuma kalau Oke. detail-detailnya, Nanti kita wah, mungkin harus ada sambil kelas khusus kunjungan ke ya? pabrik kali Kang Boleh. Opal. Boleh Pak Irul. Tapi ini jadi menarik, Ya, tentu untuk, sobat Lucy Pakan, heeh. ternyata cerita di balik kain itu sangat panjang sekali ya, Pak, ya? Nah, Itu kan jadi betul. satu hal menarik Ya, ya, ya. bahkan tadi diceritakan juga ada berbagai macam treatment ya, Pak, ya, Mhm, mhm. dan ini treatment-nya tuh menggunakan suhu dan tegangan berarti ya, Pak? Ya, Tadi juga betul. ada tembakan melalui udara, Betul, sehingga pada akhirnya tadi ada beberapa, jenis ya, Pak, saya juga betul. ini mengkonfirmasi kepada semua sobat Lucy Mhm, Pakan, mhm.
Berarti ini materialnya sama sama, ya, tapi dengan treatment yang berbeda, hasilnya beda ya, Pak, ya? beda dan berdampak besar. Betul betul Rubah banget betul tuh. betul. Tadi diceritakan juga, oleh Pak Irul bahwasanya memang ini bisa mempengaruhi pertama terkait warna ya, Pak, ya? Warna, Warna, terkait ketuaan warna, betul. kemudian tadi bahkan bisa, menyebabkan beberapa efek ya, Pak, ya? Mhm, Tadi efek seperti doff atau mhm, shining atau glossy. iya, Nah, kemudian tadi juga di-mention terkait, kerapatan ya, Pak, ya, iya, dalam satu kain ketika ini mhm, sudah menjadi fabric atau garment, mhm, dan dijelaskan juga bahwasanya memang ini bisa mempengaruhi terkait kenyamanan. betul, Nah, tentu ini menjadi suatu hal, yang menarik, Pak. betul betul. Pertanyaan selanjutnya adalah Gimana tuh? ketika misalkan 3 benang ini, Pak, 3 jenis Ah, benang ini yang mhm, untexturizing mungkin ya, Pak, ya? betul, Atau yang tidak ditekstur, kemudian yang ditekstur dengan menggunakan mhm, roll, mhm, dan yang menggunakan, udara, iya, ini dibuat menjadi kain, oh, iya. perbedaannya seperti apa, Pak, Ya ya. kira-kira? Jadi kalau, benang yang tidak ditekstur, ya kita lihat itu adalah, lurus ya, sehingga kita rapat, sangat, rapat dan, serat-seratnya itu nanti ketika dibikin kain itu, alur untuk pertukaran udara itu menjadi, sangat kecil. Oke. Nah, tapi jika yang di-texturizing, dengan adanya keriting seperti yang, benang, terlihat itu, Oke. eee, jadi pertukaran udara atau bahasanya itu permeabilitas itu ya, Oke. Mhm itu mhm. akan menjadi meningkat. Mmm. Nah, permeabilitas udara itu tuh, akan sangat berpengaruh terhadap, kenyamanan tentunya, Betul. karena udara akan tembus ke kulit ya. Ya, betul Nah, betul. sensasi udara yang masuk ke kulit itu kan menjadi dingin. Nah, itulah dia Mmm. nyamannya, munculnya dari situ. Iya 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 iya. Lalu, ini yang saya ini mungkin yang texturizing ini, Mhm saya jadikan satu secara mhm. umum. Oke, Yang ini mungkin dampaknya, ke pewarnaan mungkin ya yang siap. pakai intermingle itu, Oke. sama-sama texturizing itu, yaitu permeabilitasnya meningkat. Mhm Lalu ada juga, seperti ini Kang Opal, mhm. analogi kalau kita, Kang Opal nih pernah nyedot, air dari suatu kolam, Yap, lalu setelah disedot terus kita, buang gitu. lepasin Mhm buang, mhm. ngalir terus kan ya. Betul Nah, betul. hal ini juga terjadi pada, tekstil seperti ini. Oh. Jadi, celah-celah Mhm. antara, benang Yap. dan celah-celah antara serat dengan serat dalam suatu benang, Ya. itu tuh akan menjadi suatu seperti pipa kapiler. Oke. Nah, pipa kapiler itu, ketika semakin banyak, karena texturizing Betul misalkan, betul betul. itu akan menjadikan, suatu celah, silinder ya analoginya Mhm silinder mhm kapiler mhm. untuk, menyedot, keringat yang muncul dari Mhm. kulit kita. Nah, dari situ, nanti, eee keringat Yap. akan, ditransportasikan Luar ya. dari permukaan, Mhm kulit mhm. ke permukaan atas dari, tekstilnya, dari Oke. pakaiannya. Nah, jadi, eee, 2 hal yang, akan berpengaruh yang saya highlight Siap. itu Mhm. akan nambah kenyamanan. Yang pertama, udaranya, jadi keluar masuknya secara lebih bebas Betul. dan ada peningkatan jumlah keringat yang ditransportasikan keluar. Oke. Nah, itulah dia, dengan, proses, merubah bentuk, struktur fisik Mhm yang tadinya lurus, mhm. lebih ruah sekarang, eee, sehingga menjadi lebih nyaman tuh hanya dengan, merubah struktur fisiknya Kang Opal, Oke. gitu. Tampak sederhana, Yap. tapi ternyata berdampak. Efeknya luar biasa ya, Pak, Iya, ya, betul. gitu. Dan mungkin kalau misalkan ini sudah dibuat menjadi kain, Mhm. sepertinya harganya akan jauh berbeda ya, Pak, ya? Nah itu dia, kemarin sempet itu sama, Kang Wowo itu, Yap. sedikit, apa, bercanda mengenai Mhm. harga Mhm jersey. mhm. Harga jersey kalau yang harga jersey yang murahan kan pakainya panas banget, tapi kalau Betul yang udah tim, betul. apalagi player issue, Mhm. nah itu jadi harganya kan melambung. Nah, Betul. salah satunya Mhm. salah satunya adalah
benangnya melewati proses texturizing, salah Texturizing. satunya. Iya, Tentu betul. dengan ada penyempurnaan-penyempurnaan lain ya Betul dalam, betul. suatu, benang pada pakaian jersey itu. Tapi Betul salah betul. satunya adalah dengan, perubahan bentuk, dengan cara diberikan, tekstur, Tekstur. gitu. Betul betul, dan ini penjelasan yang luar biasa Pak Irul, terima kasih. Ya ya, Tadi sudah dijelaskan ya kepada sobat Lucy Pakan bahwasanya memang proses tekstil itu kan betul sangat panjang dan dalam hal ini kita belajar banyak hal bahwasanya proses texturizing ini memberikan 2 efek utama ya, Pak, ya. betul Yang pertama yaitu, air betul breathable mungkin betul saya betul. bilangnya ya, bagaimana memang kita bisa merasakan sensasi dingin Ya ya, karena mungkin di dalam proses, texturizing dia dibuka celahnya ya, Pak, ya, ya, kalau saya ibaratkan. Kemudian betul. yang kedua, eee tekstil nanti ketika sudah menjadi tekstil dia akan mempunyai gaya kapilaritas yang baik ya, Pak. Betul Dalam hal betul ini tentu ini akan mempunyai, daya serap yang lumayan cukup tinggi ya, Pak, ya. betul betul Karena di dalamnya ada, seolah-olah, gaya kapilaritas. betul. Jadi kalau misalkan, sobat tekstil bingung atau sobat lusi pakan bingung, bisa dianalogikan atau dibayangkan seperti sumbu kompor mungkin ya, Pak, ya? Nah itu dia. Gitu, jadi nggak secara lurus gini ya, Pak, Ya ya. betul. Jadi dia ke samping, jadi Ya mungkin dia naik, dilanjutin ya, lagi dilanjutin betul lagi. betul betul. Wow, siap siap siap. Luar biasa Pak Irul, terima Ah, kasih, pembahasan yang sangat menarik tentunya, insight yang sangat luar biasa mudah-mudahan bermanfaat seputar lah ya. amin amin, terima kasih juga atas waktunya Pak Irul. Ya ya Namun tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode. ya ya. Mohon maaf sekali Pak Irul, nanti kita mungkin bisa, berbincang lagi dengan topik yang jauh lebih menarik, Ya mengetahui tentang bagaimana tekstil itu digunakan, dibuat, dan lain ya ya. seterusnya. Nah, buat teman-teman yang ingin terus mendapatkan informasi menarik seputar tekstil, jangan lupa ikuti akun Instagram dan TikTok kami di @lusipakanstudio dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan episode Meet the Expert berikutnya. Kalau ada topik atau istilah tekstil yang ingin dibahas di episode selanjutnya, tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu topik pilihan Anda akan menjadi pembahasan berikutnya. Saya Nopal Aurapah, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Irul. Ya.